Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Surantes Pari, NIM 3 digit terakhir saya 084, saya dari praktikum praktikum kelas C, Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang FreeRTOS pada modul 7. Nah, habis itu di FreeRTOS ini, apa itu free RTOS? Jadi standar industrinya itu dia free RTOS itu adalah kernel sistem operasi waktu nyata atau disebut RTOS yang dirancang khusus untuk microcontroller. Eh, Ia menjadi standar de facto karena ukurannya yang kecil dan keandalannya. Kerjaan utamanya dia itu adalah melakukan multitasking, menjalankan beberapa tugas seolah-olah terjadi secara bersamaan. Jadi hardware agnostiknya dia itu mendukung lebih dari 35 arsitektur microcontroller. Jadi STM32, STM32, SP32, STM32, Arduino dan lain-lain. Nah, dia itu sekarang masuk ke super loop versus multitasking. Super loop ini ada bare metal. Jadi dia sulit menangani timing kompleks, satu fungsi error semua berhenti, terus skalabilitasnya sangat rendah. FreeRTOS multitasking, dia ini penjadwalannya berdasarkan prioritas, terus yang kedua ada tugas berjalan secara independen, manajemen memori yang efisien. Nah, di sini tuh ada arsitektur FreeRTOS-nya. Kernel kernel layar FreeRTOS ini dia bertindak sebagai lapisan di antara hardware dan aplikasi. Terus ada komponen utamanya yaitu meliputi yang ketiga, ada tiga, yaitu task management, WW management, resource management. Jadi task management ini dia mengelola eksekusi thread. Terus ada QW management, ini ada komunikasi antar tugas. Resource management, ini semapur and text. Jadi teks unit eksekusi dasar ini definisi teks adalah fungsi isi yang berjalan secara independen tanpa batas akhir atau infinite loop. Terus ada prioritas, setiap taks ini dia diberikan angka prioritas. Taks prioritas tinggi akan merebut CPU dari prioritas rendah. Terus ada stack. Setiap taks memiliki area memori atau stack sendiri untuk menyimpan variabel lokal. Nah, terus ada siklus hidup taks atau stage. Ada 4, yaitu running, taks sedang dieksekusi oleh CPU, ready, taks siap jalan tapi menunggu giliran. Terus ada blockade, taks menunggu event atau delay atau QW. Terus ada suspended, yaitu taks dinonaktifkan sementara. Nah, jadi dia tuh kayak seperti ini. Jadi dari ready masuk ke running, yaitu becomes running, terus muter lagi dia ke suspend, yaitu delay tadi yang delay suspend nih, terus diaktifkan sementara dulu. Nah, terus bukan ya itu, terus masuk ke block ini dia tuh taks menunggu event yang delay tadi atau yang QW, terus baru masuk lagi becomes ready. Terus ada mekanisme penjadwalan. Preemptive scheduling. Scheduler secara otomatis ini memindahkan CPU ke taks dengan prioritas tertinggi yang berstatus ready. Jika prioritas sama, digunakan teknik time slicking atau bergantian setiap tick interrupt. Terus di kita ini masuk ke komunikasi antar taks. QoS atau antrean digunakan untuk mengirim data antar taks secara aman atau thread safe. Mengikuti prinsip FIFO, first in atau first in, first out.
Terus task pengirim akan memblokir diri jika antrean sudah penuh. Dan task penerima akan memblokir jika antrean kosong. Nah, terus ada sinkronisasi dan proteksi. Smart Pulse ini digunakan untuk sinyal event accurate. Satu task memberi tahu task lain bahwa sesuatu telah selesai dilakukan. Jadi ketika ada ada sinyal kayak seperti udah selesai tugasnya, dia task ini akan memberitahu. Terus ada MUTEX, singkatan dari Mutual Exclusion. Dan ini digunakan untuk menguji sumber daya, misalnya ada sensor I2C agar tidak diakses dua task sekaligus. Terus ada manajemen memori atau heap. Tren penggunaan memori berdasarkan jumlah task. Semakin banyak task yang dibuat secara dinamis, semakin besar alokasi heap yang dibutuhkan. Jadi hati-hati terhadap stack overflow ini. Jadi ada API penting pada praktikum ini. Jadi fungsi API yang kata X task create ini buka kurung tutup kurung, dia kegunaannya tuh membuat task baru lah di memorinya. Terus ada task delay buka kurung tutup kurung, ini menunda task dalam satuan tick atau non blocking. Terus ada XQW send buka kurung tutup kurung, ini mengirim data ke antrean yang namanya aja sudah send, berarti dia akan mengirimkan data. Terus ada X mapper tag kurung tutup kurung, dia ini mengambil atau menunggu kunci sumber dayanya. Nah, diskusi ada yang belum jelas apakah penjelasan saya. Jadi sudah jika penjelasan saya masih kurang, mungkin kita lanjut saja kepada bagian pada bagian penjelasannya, pada praktikumnya. Ini sudah saya siapkan. Gas. Bisa dari tadi sih. Lagu apa ya? Elvis Presley. Oh, Dan. Masa nggak tahu Elvis Presley? Setelah itu kita upload. Coba ya. Jelasin gua. Dan kita cek serial monitor dan muncul seperti ini. Sudah kedetek. Lanjut masuk ke yang video selanjutnya. Kode-kodenya giliran dulu. Ini kenapa nih? Tiba-tiba nongol nih. Ini apa nih? Tak kira meh program komunikasi STM karo PLC. Ya, kedepannya. Ini siapa nih? Next time ya. Ah ya udah. Lihat. Iya uploadnya udah. Udah Di-upload. Ya, ini loh. Kok iki. Dia sing ana internet itu loh. Oh, Udah nih. Coba. Gue disuruh Dipo. Maksudnya bener-bener sama gitu loh, bedain lah. Ya beda. Ada. Sip. Itu percobaan yang kedua sudah berhasil. Masuk ke percobaan yang terakhir. Sabar. Apa? Oke.
Ini kok gua lagi video nih, dilihat nih disuruh, Cok. Sabar, Bud. Sampai muncul sukses. Sukses, oke, selesai terus. Upload. Terus Kalau sukses langsung sorot sini. langsung kalau sukses, login. Kabar ini belum sukses ya. Hah? Ya maksudnya bilang kan kalau sukses langsung sorot sini bisa. Oke, sukses. Kita liatin Levi. Ini programnya. Asik. Kok yang lu beda sendiri, Dip? Gizo mana Gizo? Dan anjay, gak ada dong. Udah lah, gak kirim, bodo amat lah. Nah, itu dia contoh percobaan yang pada modul 7 ini, di pada bagian yang free RTOS itu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, sudah cukup. Jika ada mohon maaf, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kita manusia punya serba salah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.